Kemudian apa yang terjadi? Saya doa. Disitulah mustajabahnya doa. Bapak-bapak tadi yang negur saya, dia malah tidur habis duhur. Nah, ini kekeliruan kita. Jadi apa? Mustajabahnya doa itu mundu zawal hatta ghurubi syamsi. Maka pada saat itu sampai kita di tempat yang sama, kita disunnahkan untuk apa? Sholat sholatnya di jamak qashar. Saking istijabah di doa. Saya ingat betul itu ada seorang ulama pada saat itu berkhutbah menerangkan bagaimana nanti kita malunya menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai kita di khutbahnya itu diterangkan ada air keringat kita sampai mata kaki, sampai ini sampai yastaghriku. Itu betul-betul kayak kita ditampar, nangis betul itu di situ. Saya kemudian doa terus doa. Doa itu kan capek ya, mulai zuhur sampai asar itu udah gak kuat. Setelah sholat kita terus gitu. Saking nggak kuatnya karena ini waktunya mustajabah, saya cari ulama. Ulama di belakangnya beliau doa, saya di belakangnya amin, amin, amin. Saking nggak kuatnya, saking apa? Kalau saya nggak amin ini mustajabah, tapi di situ digoda. Bagaimana digodanya? Orang itu ada itu yang di sana di Arafah itu ada orang yang dari tempat kami. Udah ayo ngopi santai aja di sini. Lu di Arafah malah ngajak nyantai. Ini tidak boleh. Arafah itu eman ini. Karena waktunya hanya 9 Dzulhijjah. Yang kedua tempatnya hanya di Arafah. Allah sengaja membuka langit digerojokkan rahmatnya Allah pada saat itu. Sehingga kalau kita nggak doa pada saat itu eman sekali. Tapi ada orang yang ngajak ngopi, ada orang itu yang berburu makanan. Dikasih jus satu kotak dikasih itu. Bingung dia. Ujung-ujungnya pada saat dia pulang tidak terbawa. Oleh karena itu jangan sampai kita tergiur dengan apapun, kita hanya doa. Ataupun foto di Jabal Rahmah, enggak usah. Yang penting nanti kalau udah ke Jabal Rahmah itu habis maghrib atau sebelum duhur. Kalau pas duhur itu sudah di tenda saja doa dan doa. Mintalah sesuatu kepada Allah. Bahkan 10 tahun ke depan, bahkan sampai akhir kita minta dimatikan secara husnul khotimah. Semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta rumah yang jomblo, minta jodoh dan lain sebagainya, semua itu diminta kepada Allah. Maka pada saat itu. Nah, setelah ghurub syamsi, kita kemana? Ke daerah namanya Musdalifah. Di Musdalifah ini kita nyampe situ, pada saat itu kita ngumpulin kerikil. Nah, kerikil itu di hari pertama kan jumlahnya ada 7 yang kita butuhkan. Karena kita melemparnya di satu tiang saja, namanya jumlah Aqabah. Kemudian wusta dengan ula belum, itu besoknya. Kalau kita ada 2 macam nih, nanti kita di Mina itu namanya nafar ula, yang kedua nafar sani. Ini nanti kita bahas. Yang pertama kita ngumpulin sesuai. Kalau kita mau nafar ula berarti cuma 2 hari, Pak. Kalau nafar sani berarti 3 hari. Berarti kalikan saja 3 hari kali berapa? 7 sekali ini ngelemparnya 7. Wah, biasanya tapi di Musdalifah itu sudah ada gundukan kerikil tapi sudah ada kantong-kantongnya. Kita tinggal ngambil saja. Nah, itu. Nah, di Musdalifah setelah jam 12 kita pergi kemana? Ke Mina. Pada saat di Mina, pada saat kita Mina nggak usah ke tenda, kita langsung lempar jumroh. Sunnahnya kapan? Di hari yang pertama itu sunnahnya pada saat sholat duha, yaitu kurang lebih antara 7:30 atau dimulai waktu isyraq itu sudah boleh sampai duhur itu boleh di hari yang pertama. Maka pada saat itu jika Anda kuat boleh melakukan tawaf ifadah pada saat itu. Habis itu sa'i, habis itu selesai sudah. Tapi jika Anda tidak kuat, tawaf ifadah boleh dilakukan setelah tanggal 13 setelah kita melakukan yaitu nafar sani itu tadi atau nafar ula. Nah, pada saat itu kita langsung balik ke tenda. Seandainya kita nggak tawaf dulu, tawafnya belakangan, kita ke tenda. Sudah kita istirahat, tidur. Nah, di tenda itu kerikil kita taruh, dicantolin di tenda dan lain sebagainya. Besoknya kapan? Bisa ngelempar 3 langsung. Kalau di hari pertama itu tanggal 10 itu cuma 1 jumlah Aqabah saja. Yang kedua, hari kedua itu 1, 2, 3. Ketiga juga 1, 2, 3. Itu yang kita lakukan setiap harinya. Kenapa sih di situ ada momentum kita ngelempar jumroh? Itu adalah bentuk penghargaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Saking sabarnya. Bahkan kata perintahnya, ya abati if'al, wahai bapakku yang keibuan. Bukan ya abi, tapi ya abati, bapakku yang keibuan. Maknanya Nabi Ibrahim itu kayak tidak
tidak segan atau tidak malu melakukan membantu pekerjaan wanita. Beliau mau karena saking sabarnya bapak yang keibuan. Beliau sabar. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa. Bayangkan, beliau nikah dengan seseorang yang beliau cintai. Ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau umur 80 tahun belum dikasih momongan. Lah ini penting. Maknanya kalau ada orang yang belum punya momongan, jangan dikatain, ya sudah, nanti kalau sudah dipercaya Allah, nanti kamu juga punya anak. Keliru teori ini. Kalau Anda menggunakan teori ini, berarti apa? Allah nggak percaya dong dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang nih MBA, married by accident, sebelum married dia sudah curi start begitu, berarti Allah lebih percaya sama orang semacam ini. Salah teori Anda. Kalau ada orang, kamu ini nggak bisa punya suami, kok nggak bisa bikin anak. Bukan, anak itu tidak dibikin. Kalau seorang laki-laki menggauli seorang istrinya, semua orang bisa. Tetapi bagaimana Allah yang memutuskan dia dikasih anak apa enggak, itu hak prerogatif Allah. Nabi Ibrahim saja diuji sampai 80 tahun. Setelah 80 tahun beliau memiliki anak, memiliki keturunan, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ninggalin di Mekah. Mekah enggak kayak sekarang. Mekah nggak kayak sekarang. Dulu itu gersang luar biasa, disuruh ninggal. Ini orang istri yang kita cintai, kemudian anak yang kita damba-dambakan suruh ninggal. Biidznillah pada saat itu semua setelah besar, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah, kemudian diuji oleh Allah. Tidur. Pada saat tidur Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya apa? Untuk agar supaya menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun ada durat, yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini didatengin. Pertama kali tidak didatengin. Ini mimpi biasa barangkali ya. Enggak lah. Besoknya ngimpi lagi persis. Besoknya mimpi lagi persis. Maka beliau mengatakan, iya saya yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Disampaikan ini loh. Disampaikan pertama kali, wahai anakku, aku mimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menyembelih kamu. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai bapakku yang keibuan, kalau Anda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Ini maknanya Nabi Ibrahim mampu meriayah anaknya, mentarbiyah anaknya dengan baik. Kalau anaknya nggak ditarbiyah dengan baik, enak aja Pak. Kok saya mau disembelih? Kan marah-marah begitu. Karena Nabi Ibrahim bisa meriayah anaknya dengan baik, dia langsung menjawab, wahai bapakku yang keibuan, laksanakan. Istrinya yang sayang banget, beliau yang mengandung, beliau yang melahirkan, apa dikatakan? Wahai suamiku, kalau engkau diperintahkan oleh Allah, maka engkau laksanakan. Maka besoknya bertiga ini datang. Saat beliau jalan ke sebuah tempat yang dimana Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih itu, beliau itu ada yang digoda. Pertama kali digoda. Yang pertama kali digoda itu siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ismail, kamu itu nggak mungkin, kamu itu bapakmu nggak sayang aja sama kamu. Kamu itu mau disembelih, kok bisa-bisanya? Itu ada titik tertentu. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kamu adalah setan, maka aku tidak mau. Maka dipukul. Itu bentuk bagaimana penolakan Nabi Ismail bersekutu dengan setan. Maka dilempar. Yang kedua adalah istrinya. Istrinya juga begitu. Suamimu itu udah nikah lagi aja, nggak sayang sama kamu. Ini kan cewek kan mudah tersulut emosi. Tapi apa? Setan tidak mampu, dipukul, dilempar. Kemudian sampai Nabi Ibrahim seorang bapak juga begitu, kemudian dilemparnya setan tersebut. Sehingga apa? Jumlah Ramal Jumrah Ula Wusta Aqabah ini ditujukan untuk menghargai, mengabadikan momentum bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lolos dalam menghadapi ujian, sehingga diabadikan dalam bentuk ibadah, salah bagian daripada ibadah haji tersebut. Sampai situ luar biasa. Nah, sampai kita Ramal Jumrah sampai 3 hari, kita lanjutkan. Setelah itu kita baru, tadinya yang tanggal 10 belum tawaf ifadah, maka tanggal 13 ini baru tawaf ibadah. Setelah itu kita bebas. Kita sudah nggak pakai baju ihram, kita sudah nggak maka haji kita sah. Maka haji itu yang penting mulai tanggal berapa? 9, 10, 11,
12 saja cukup. Tapi kalau di awal ini mau tawaf kudum dulu, ya sudah, kita mulainya dari tanggal 7 saja boleh. Itulah tata cara haji. Haji itu sesuatu yang harus kita jalankan berdasarkan ruhi dengan jasadi. Adapun ruhi itu harus kita bina jauh-jauh hari. Dan ibadah haji itu Allah yang menentukan. Seandainya Anda banyak uang, Anda itu triliuner, nggak bisa itu haji setiap bulan, nggak bisa. Haji itu ditentukan di mana. Oh ya sudah, haji ini karena ngeribetin ini, saya antri di sana, saya bikin Ka'bah sendiri di Indonesia, nggak boleh. Maka bolehnya haji itu di Saudi Arabia hanya di Ka'bah Al-Mukarramah di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian kita melakukannya hanya di 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Tempat lain tidak boleh. Maka kalau ada yang kaya, saya mau hajinya bulan sekian, tidak bisa. Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pada dasarnya orang haji itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman yang sudah haji, para hujjat atau jamaah umroh ini yang sudah mau bulan haji, ini diingat-ingat, kita itu senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita diuji itu dengan kalimat sombong. Contoh begini, kita itu kadang kalau kita haji itu kita keceplosan. Kalau kita sudah pulang, teman-teman ziarah ke tempat kita ceritanya itu dengan ada yang sombong. Sombongnya gimana? Masya Allah, saya itu di Mekah sudah luar biasa. Saya sudah pernah sholat ngadep ke timur, ngadep ke barat, ke selatan, sampai sini seluruh penjuru ini saya sudah sholat. Itu kan gaya-gayaan aja. Emang Ka'bah di sini ya, bisa hadap sini, bisa hadap sini, bisa hadap sini. Saya juga. Yang satunya juga sombong. Saya sudah pernah haji di dalam Ka'bah. Lu kok bisa? Iya, Hijr Ismail itu kan bagian daripada Ka'bah. Itu sombong lagi. Ada yang bilang gini, Masya Allah, satu kloter itu saya saja yang diizinkan oleh Allah bisa nyium Hajar Aswad. Itu kan sombong lagi. Maka oleh karena itu jangan sampai kita sombong. Sebab kalau kita sombong, apa fungsinya? Karena sombong itu diancam oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga. Baunya aja nggak boleh, apalagi masuk surga. Barang siapa yang di hatinya ada mithqal. Mithqal itu sesuatu yang kecil. Saking kecilnya, kalau ada sinar matahari ini, kalau ada debu terbedangan, itu saking kecilnya nggak bisa kita pegang. Nah, sekecil itu ada di hati kita, ada sifat sombong sekecil itu di hati kita, maka kita tidak akan masuk surga. Oleh karena itu kalau sudah ibadah, jangan sampai dikotori sesuatu yang sombong. Orang nggak perlu Anda tunjukkan Anda sudah diakui, Anda sudah jadi Pak Haji. Sudah. Orang kita habis sholat aja saya nggak dipanggil Pak sholat juga nggak masalah kok. Saya habis zakat, saya nggak dipanggil Pak zakat juga nggak masalah kok. Kok saya haji minta dipanggil Pak Haji? Ini kan aneh. Kalau tadi saya sudah syahadat, saya nggak dipanggil Pak syahadat. Mungkin kalau saya sudah syahadat dipanggil, dikategorikan orang muslim, oke. Tapi kalau saya sholat, saya nggak dipanggil Pak sholat. Saya sudah zakat, saya nggak dipanggil Pak zakat. Tapi kalau haji, kenapa Anda harus diminta nama manggil Pak Haji? Oleh karena itu jangan. Sejarah sedikit tentang kenapa orang itu dipanggil Pak Haji. Dulu zaman Belanda ada orang-orang itu haji. Tapi hajinya dulu kan pakai kapal laut. Orang di sana prepare-nya jauh-jauh hari. Nggak bisa sebentar kayak zaman sekarang. Nyampe di sana tidak langsung bulan haji, bisa jadi bulan Ramadan. Maka orang-orang dulu itu tatkala nyampe, beliau talaki dengan para ulama, belajar dengan para ulama, sehingga pulang ke Indonesia ngerti makna jihad fisabilillah, ngerti memperjuangkan negara itu hukumnya itu sebagai kategori jihad, faham. Sehingga orang-orang zaman dulu, orang-orang Belanda takut nih, orang semacam ini kalau sudah paham tentang syariat Islam, bahaya, kita bisa diusir dari negaranya. Caranya bagaimana? Nih, ayo kita tandain, orang yang sudah pulang haji, kita panggil Abah, kita panggil dengan kalimat Pak Haji saja. Sehingga apa? Mudah, kalau masyarakat sudah manggil Pak Haji, berarti orang itu bahaya. Itu zaman dulu. Nah, sekarang kita pakai sampai sekarang, padahal nggak penting-penting amat kita dipanggil Pak Haji. Mau dipanggil Pak Haji, mau apa, terserah saja. Yang penting panggil nama. Seandainya nama saya Muhammad Faiz, panggil saja Muhammad atau Faiz, boleh-boleh saja. Itulah tentang haji, sehingga haji ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau kita menjadi tamu Allah di sana, kalau tamu Allah kita nanti diistimewakan di sana. Semoga di waktu yang mustajabah ini, di pagi hari ini, di waktu bulan Ramadan ini, semua yang belum haji ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji ke sana.
Siapa saja yang belum umroh, semoga di sana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa umroh. Katakan amin sebanyak-banyaknya di komen. Agar supaya apa? Kita rame ini. Semoga doa ini diijabah oleh Allah betul. Semoga apa? Kita dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala.